Video selanjutnya yaitu tips dan trik cara membuat esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel bersama saya Zulhair. Nah, kembali pada video saya yaitu saya akan sharing tentang beasiswa unggulan. Nah, pada kali ini seperti janji saya sebelumnya bahwasanya saya bakal membagikan bagaimana cara untuk menulis esai beasiswa unggulan tahun 2023. Nah, tentunya ada sedikit perbedaan tentang esai beasiswa unggulan tahun 2020, 2021, 2022 dan juga 2023. Nah, kali ini kita bakal fokus untuk membahas kiat-kiat menulis esai beasiswa unggulan tahun 2023. Okay, so check it out. Oke, nah yang pertama tentunya sebelumnya kalian sudah baca panduannya. Ada 3 aspek dalam penulisan esai beasiswa unggulan tahun 2023. Yang pertama yaitu judul ataupun tema, yaitu kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, di sini kalian bisa menjadikan tema tersebut menjadi judul, ataupun kalian bisa membuat judul-judul yang lain, misalnya kontribusiku untuk negara ini, atau Zulhair berkontribusi untuk negara ini, ataupun kalian bisa bebas membuat judul-judul lain. Kalau misalnya kalian tidak mau repot, kalian bisa menjadikan tema tersebut menjadi judul dari esai kalian untuk dimasukkan ke persyaratan beasiswa unggulan tahun 2023, yaitu kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, selanjutnya untuk persyaratan beasiswa S1 ditulis minimal 1000 kata dan paling banyak 1500 kata. Nah, untuk S2 yaitu minimal 1500 kata sampai dengan 2000 kata. Jadi kalian harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai esai kalian kurang dari 1000 kata. Nah, ini sangat fatal. Kalian harus melewati dari 1000 kata ataupun pas dari 1000 kata, tapi jangan melewati 1500 untuk S1 ataupun 2000 untuk S2. Baik, saya minum sedikit dulu ya. Nah, adapun esai di sini meliputi 3 aspek, yaitu deskripsi tentang diri. Jadi kalian mendeskripsikan tentang diri kalian. Adapun deskripsi peran, apa yang bakal kalian lakukan di masa depan dan bagaimana cara mewujudkan peran tersebut. Oke, baik. Nah, di sini untuk menulis esainya kita menggunakan segitiga piramida terbalik, yaitu yang di awal mulai dari latar belakang, isi dan juga penutup. Nah, oke, kita bakal membahas satu-satu mulai dari latar belakang, isi dan juga penutup. Oke, nah kita masuk ke latar belakang. Nah, yang pertama, kalian bisa menggunakan metode ataupun konsep ini. Misalnya kalian memperkenalkan diri kalian. Contohnya, nama saya Zulhair, anak pertama dari 3 bersaudara, dan bla 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 bla. Jadi kalian bisa mulai statement kalian atau intro kalian mulai dari seperti ini. Perkenalan nama, seperti layaknya kalian menulis biografi kalian ya. Nah, adapun yang kedua yaitu latar belakang keluarga. Aku terlahir di keluarga sederhana oleh kedua orang tua saya yang bernama bla 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 dan bla 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 bla. Tapi yang perlu kalian perhatikan di sini, karena ini adalah beasiswa unggulan, jadi mohon jangan untuk memiskinkan diri kalian ataupun mengemis dalam beasiswa tersebut. Kalian harus tetap optimis dan membuat statement yang optimis untuk mendaftarkan diri dan juga membuat diksi-diksi optimis dalam esai beasiswa unggulan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pertanyaan retorik. Jadi kalian juga bisa membuat intro dari esai kalian, yaitu bisa menuliskan pertanyaan retorik. Contohnya, kontribusi generasi muda untuk Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini sangat unik dan juga menarik untuk menarik para reviewer dari beasiswa unggulan. Kalian membuat pertanyaan-pertanyaan retorik yang sekreatif mungkin.
Dan ini sangat efektif menurut saya, tetapi yang perlu kalian perhatikan yaitu at least kalian harus masukkan diksi-diksi ataupun statement dan juga paragraf tentang perkenalan diri kalian ya. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan sedikit tentang gambaran umum Indonesia. Misalnya diksinya seperti ini. Kalian bisa memulai intronya seperti ini ya. Generasi muda Indonesia adalah generasi emas di masa depan. Aku salah satunya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalian juga bisa menggunakan hal tersebut. Nah, ada juga orang yang misalnya dia mau menggunakan yang lebih filosofis. Kalian bisa menggunakan seperti ini. Kalian mulai dari hal-hal yang mendasar dari esai kalian, karena judulnya adalah kontribusiku untuk Indonesia setelah selesai studi. Jadi kalian definisikan dulu mulai dari kontribusi, apa itu Indonesia, apa itu studi. Nah, salah satu diksinya seperti ini. Kontribusi adalah sesuatu yang disumbangkan atau dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Nah, setelah itu kalian masuk ke perkenalan diri lagi. Nah, yang terakhir yaitu kalian bisa membuat kata-kata motivasi ataupun kutipan-kutipan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan, ini sangat general. Kalian bisa mengutip ayat Al-Quran, hadis, dan juga kutipan-kutipan dari para pejuang ataupun para motivator. Nah, misalnya yang ini, diksinya Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, setelah itu kalian masuk ke perkenalan diri kalian. Nah, jadi seperti itu. Kalian di latar belakang ini bagaimana sekreatif kalian membuat semenarik mungkin ataupun sekreatif mungkin untuk menjelaskan gambaran diri kalian bagaimana. Nah, ini semua 6 tadi, ini adalah opsi, cuman opsional dan juga subjektif. Ini saya dapatkan dari referensi esai tahun 2020, 2021 dan 2022. Jadi ada banyak sudut pandang ya dalam membuat esai tersebut. At least, tapi intinya di latar belakang tersebut kalian harus memperkenalkan diri kalian, siapakah kalian, dan kalian itu latar belakangnya bagaimana. Nah, itu untuk di latar belakang. Jadi intinya di latar belakang adalah kalian memperkenalkan diri kalian. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke isi. Nah, di isi tersebut kalian bisa menjelaskan perjalanan pendidikan kalian. Nah, misalnya kalian menjelaskan dari SD, SMP, SMA, dan juga prosesnya bagaimana, proses untuk masuk dari SD ke SMP itu bagaimana. Entahkah kalian pernah menjadi ketua kelas pada saat SD ataupun SMP, kalian masuk ataupun ranking berapa saja. Dan juga SMA kalian mungkin pernah jadi ketua OSIS ataupun sebagainya. Kalian harus deskripsikan di isi esai kalian. Dan juga mungkin kalian bisa menjelaskan tentang bagaimana kalian mendaftarkan diri di universitas. Misalnya kalian dari Universitas Negeri Makassar, atau dari Universitas Hasanuddin, atau dari Universitas Indonesia. Kalian deskripsikan diri, deskripsikan bagaimana cara kalian untuk mendaftarkan diri. Entahkah itu dari SNPTN, SB, ataupun jalur mandiri. Dan kalian harus menceritakan bagaimana proses kalian dalam perjalanan pendidikan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu proses belajar hingga bisa sampai di titik sekarang. Nah, ini beda tipis dari yang nomor 1. Nah, ini proses belajar, mungkin proses belajar kalian lebih visual. Misalnya kalian biasanya sering suka berada di tempat-tempat atau lingkungan-lingkungan yang mendorong kalian atau memotivasi kalian untuk tetap belajar, ataupun kalian sering berada di lingkungan yang sangat di luar dari zona nyaman kalian. Misalnya kalian suka belajar pada saat pengabdian atau belajar pada saat melakukan suatu kegiatan. Nah, itu sangat bisa. Nah, sehingga kalian bisa juga menceritakan apa dampak
dari apa yang kalian pelajari, prosesnya juga jangan lupa diceritakan, dan hingga kalian bisa menjadi seperti saat ini. Nah, yang ketiga, dan ini juga merupakan salah satu hal yang penting, yaitu kalian menjelaskan prestasi kalian, pengalaman kegiatan, pengalaman kerja, dan kontribusi yang pernah kalian lakukan apa. Misalnya prestasi kalian ikuti lomba debat, lomba pidato, lomba speech, lomba video misalnya, atau lomba apapun. Kalian harus menceritakan semua pengalaman kalian. Misalnya pada tahun 2000 ini, pada tahun 2022 saya juara 1 lomba debat misalnya. Pada tahun 2023 kemarin, pada bulan Januari saya mengikuti kegiatan volunteering misalnya di Bali misalnya ya. Kalian juga harus menceritakan, jangan cuman spill pengalaman kegiatannya ataupun prestasinya, tapi kalian harus menceritakan apa impact atau apa dampak bagi diri kalian sendiri dari mengikuti kegiatan tersebut ataupun pengalaman kerja tersebut, dan juga apa impactnya di masyarakat ataupun lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi bukan hanya di spill satu persatu, misalnya lomba saya ini, atau kegiatan saya A, B, C, D, tetapi kalian tidak menceritakan prosesnya, kalian tidak menceritakan impactnya apa. Jadi di sini yang perlu saya tekankan bahwasanya kalian juga harus menceritakan impact dari apa yang kalian lakukan ataupun impact dari kontribusi yang kalian lakukan. Misalnya kemarin kalian mengajar anak-anak mengaji atau mengajar anak-anak berbahasa Inggris misalnya. Nah, kalian harus juga menceritakan impact apa yang kalian dapatkan dan juga impact apa yang masyarakat dapatkan dari kontribusi sosial kalian. Nah, bahkan hal sekecil apapun itu yang kalian lakukan, kalian bisa ceritakan, dan ada banyak hal juga. Nah, yang keempat, nah ini juga sangat mempengaruhi esai kalian dan juga kelulusan kalian dalam beasiswa unggulan. Nah, kalian harus menceritakan organisasi kalian. Misalnya pada saat SD kalian masuk apa saja, misalnya pramuka. Misalnya pada saat SD saya masuk pramuka dan inilah yang membentuk jiwa leadership saya sehingga saya bisa seperti ini. Nah, misalnya kalian waktu SMP mengikuti PMR ataupun OSIS, kalian menjadi ketua OSIS, kalian harus ceritakan bagaimana prosesnya dan juga impactnya ya. Pada saat SMA kalian mengikuti organisasi apa saja dan juga bagaimana kalian mengelola organisasi tersebut. Dan juga pada saat masuk ke universitas, kalian juga harus menceritakan berapa banyak organisasi kalian dan seberapa besar impactnya pada diri kalian, entahkah itu leadership kalian meningkat ataupun cara membagi atau mengelola waktu kalian meningkat, sehingga ini sangat bagus untuk kalian ceritakan ya di esai kalian. Nah, bukan hanya kalian spill lagi organisasinya ya, tapi juga menceritakan prosesnya dan juga impact apa yang kalian dapatkan dari organisasi tersebut dan juga impact apa yang masyarakat dapatkan dari organisasi kalian. Jadi walaupun banyak organisasi yang kalian spill, misalnya saya ikut komunitas debat, misalnya saya ikut BEM, saya ikut HMJ, saya ikut himpunan HMI dan sebagainya, tetapi kalian tidak menceritakan dampak apa yang terjadi pada diri kalian ataupun dampak apa yang kalian berikan kepada masyarakat, it equal zero. Jadi kalian harus tetap menceritakan ya. Nah, yang kelima, kegagalan dan cara bangkit dari kegagalan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian punya momentum kegagalan, kalian sangat boleh menceritakan hal tersebut. Misalnya pada saat saya ingin mendaftarkan diri di Universitas A, saya ditolak. Nah, tapi jangan stuck hanya sampai di situ saja. Kalian juga menceritakan proses belajar kalian ketika kalian ditolak di universitas tersebut. Jadi kalian tetap ceritakan ya kegagalan kalian dan juga bagaimana kalian bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Yang keenam, soft skill dan hard skill.
Nah, ketika kalian punya soft skill dan hard skill sangat bagus lagi. Misalnya saya bisa videographer misalnya, saya bisa menjadi copywriting misalnya. Saya bisa apa namanya? Saya menguasai Excel ataupun Microsoft lainnya. Ini sangat-sangat membantu kalian untuk mengimprove ataupun mendukung esai kalian dalam kelulusan beasiswa unggulan. Nah, yang penting juga yaitu yang ketujuh, alasan memilih kuliah di universitas dan jurusan yang dipilih. Jadi di sini kalian harus garis bawahi dan juga harus harus bangga dengan jurusan yang kalian punya. Jangan mengatakan begini, saya memilih jurusan tersebut karena pilihan orang tua saya. Oh, no. Jadi kalian harus betul-betul bangga dengan jurusan kalian. Mengapa kalian memilih jurusan tersebut? Dan mengapa kalian memilih universitas tersebut? Nah, jangan sampai kalian mengatakan seperti ini. Saya memilih universitas A karena inilah jalan satu-satunya. Jangan. Atau saya memilih jurusan ini karena tidak ada jurusan lain. Oke, no. Jadi, kalian harus betul-betul bangga dan bisa meyakinkan di essay tersebut bahwasanya kalian memilih jurusan ini karena memang minat dan bakat kalian ada di sana ya. Jadi kalian juga bisa menceritakan planning apa yang kalian lakukan ketika memilih jurusan ini dan juga memilih univ ini. Misalnya saya memilih universitas ini karena akreditasinya A misalnya. Saya memilih jurusan ini karena di fakultas tersebut ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa membantu saya dalam menjalankan misalnya ya, bla 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 bla. Jadi kalian bebas merangkai kata sekreatif mungkin agar menarik reviewer dalam memeriksa esai kalian. Nah, yang terakhir dan hal yang sangat penting yang perlu kalian perhatikan yaitu peran apa yang akan dilakukan dan cara mewujudkan peran tersebut. Nah, tentunya hal ini sangat penting bahwasanya peran apa yang bakal kalian lakukan ke depannya setelah lulus dari universitas tersebut, peran apa yang bakal kalian lakukan misalnya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini, jangan pernah membuat diksi kata atau pernyataan-pernyataan yang abstrak. Misalnya, saya ingin memajukan Indonesia. Nah, ini masih abstrak karena otomatis semua orang juga bakal memajukan Indonesia, ingin memajukan Indonesia. Ataupun seperti ini, saya ingin membanggakan kedua orang tua. Nah, ini semua orang juga pasti ingin membanggakan kedua orang tua. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini caranya bagaimana. Misalnya, saya ingin memajukan Indonesia dengan cara membuat komunitas yang bergerak di bidang literasi sehingga berdampak bagi masyarakat. Nah, kalian bisa membuat komunitas literasi, membuat komunitas bahasa Inggris, ataupun membuat organisasi ataupun membuat lembaga pelatihan. Nah, ini sangat luar biasa ataupun sangat detail. Bahkan jika kalian menceritakan hal yang sangat detail pun itu sangat bagus. Misalnya, pada tanggal sekian tahun sekian saya ingin membuat suatu gebrakan ataupun suatu lembaga pelatihan yang bergerak di bidang literasi misalnya, ataupun suatu gerakan yang bergerak di bidang kesenian misalnya. Nah, itu targetnya misalnya lokasinya berada di Makassar misalnya. Nah, ini sangat-sangat bagus karena kalian menjelaskan dengan cara spesifik dan juga sangat detail. Nah, jadi tidak lagi abstrak ya. Nah, intinya ini adalah juga diisinya ini yang saya jabarkan ada 8 poin. Ini juga termasuk optional. Jadi kalian bisa memilih poin 1, 2, dan 3 ataupun bahkan kalian memasukkan semua opsi-opsi tersebut. Nah, ini cuma referensi based on my experience ya. Jadi kalian bisa juga mendapatkan referensi-referensi lain selain dari 8 tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu di bagian penutup. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama kesimpulan.
Nah, di kesimpulan ini contoh diksi katanya yaitu, oleh karena itu, kontribusi generasi muda sangat penting untuk mencerdaskan generasi bangsa di masa depan yang akan datang dan bla 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 bla. Jadi di sini diksi katanya bisa berbentuk kesimpulan, kalian bisa membuat hal tersebut ataupun kalian bisa membuat pernyataan yang optimisme. Nah, di sini juga sangat bagus. Misalnya, ini diksi katanya. Saya yakin dan percaya dengan diterimanya saya di beasiswa unggulan, saya akan bla 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 bla. Nah, coba untuk membuat diksi kata agar kalian terlihat proud dengan diri kalian ataupun bangga dengan diri kalian bahwasanya kalian bisa diterima di beasiswa unggulan tahun 2023. Jadi sini intinya kalian menjual diri kalian untuk bagaimana kalian bisa diterima di beasiswa unggulan tahun 2023. Nah, yang ketiga yaitu kutipan. Nah, sama tadi pada saat intronya kalian bisa membuat kutipan, dan juga di akhir kalian juga bisa membuat kutipan, misalnya ayat-ayat ataupun kalian bisa mengambil kata-kata dari kitab-kitab suci kalian, misalnya di Bible, di Al-Quran dan sebagainya, ada banyak referensi, ataupun hadis-hadis juga bisa, atau kata-kata dari motivator, Mari Teguh dan sebagainya, atau kata-kata dari pahlawan misalnya dari Soekarno dan sebagainya. Nah, ini diksi katanya salah satu contohnya yaitu manjada wajada. Jadi kalian bisa membuat seperti itu. Nah, yang keempat yaitu menyampaikan tujuan ya. Menyampaikan tujuan. Misalnya motivasi terbesar saya dalam menjalani proses perkuliahan utamanya karena adanya keinginan untuk mengubah bangsa. Salah satu cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dosen. Nah, saya garis bawahi kata dosen tersebut. Nah, di sini sangat-sangat detail karena diksi kata dosen tersebut tidak abstrak lagi. Nah, awalnya abstrak yaitu ingin mengubah bangsa, tetapi dilanjutkan dengan kata salah satu cita-cita saya yaitu ingin menjadi dosen. Jadi dosennya ini sangat-sangat detail dan juga mencakupi poin apa yang bakal kalian lakukan di masa depan ataupun peran apa yang bakal kalian lakukan di masa yang akan mendatang setelah lulus dari perkuliahan, yaitu menjadi dosen. Nah, ini bukan hanya menjadi dosen, kalian juga bisa menjadi menteri ataupun bisa membuat bisnis dan sebagainya ya. Jadi ada banyak sekali peran-peran yang bisa kalian lakukan, lebih detail, lebih bagus. Nah, yang terakhir yaitu menyatakan kontribusi setelah diterima di beasiswa unggulan. Nah, ini contoh diksi katanya yaitu dengan diterimanya saya di beasiswa unggulan, saya akan berkontribusi dengan bla 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 bla. Jadi kalian menceritakan kontribusi apa yang bakal kalian lakukan ketika kalian diterima di beasiswa unggulan tahun 2023. Misalnya kalian join di komunitas BU Indo Team. Nah, ini lokasinya ada di Makassar, BU Indo Team. Ada juga kalian misalnya kontribusi setelah diterima di BU, kalian bakal lebih giat lagi ikut volunteer, misalnya mengabdi ke masyarakat ataupun membuat bisnis kalian ataupun membuat lapangan pekerjaan bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian buat di beasiswa unggulan setelah kalian diterima di beasiswa unggulan. Nah, mungkin itu saja dari video saya tentang kiat-kiat menulis beasiswa unggulan tahun 2023. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan, kalian sangat bisa DM saya di Instagram @zulhair. Insyaallah saya bakal balas. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya agar tidak ketinggalan informasi-informasi video selanjutnya. Ya, mungkin untuk next video saya bakal membuat video tips dan trik wawancara beasiswa unggulan tahun 2023. Oke teman-teman, see you for the next video.